Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Sahabat Beki TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atas karunia Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di hari ini, di hari yang mulia ini, kita telah memasuki di pekan kedua di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Ini nikmat yang begitu luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Kenapa demikian? Karena di luar sana banyak sekali orang-orang yang ingin bisa menjumpai Ramadan, tetapi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala belum dipertemukan dengan Ramadan tahun ini. Oleh karenanya, di sore hari ini saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan kepada sahabat Beki TV yang di rumah, kami sampaikan, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus di pekan-pekan kedua ini, pekan-pekan ketiga sampai menjelang akhir di bulan Ramadan. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita semuanya, termasuk umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang kelak nanti dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh kenikmatan, yang penuh dengan fasilitas-fasilitas yang Allah berikan kepada ahli surga. Sahabat Beki TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di alam semesta ini, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluknya dengan berpasang-pasang. Ketika Allah menciptakan matahari dengan penuh sinar yang sangat kuat, Allah pun menciptakan bulan dengan sinarnya yang begitu teduh. Ketika Allah menciptakan penciptaan langit yang begitu tinggi, Allah ciptakan pula bumi sebagai hamparan. Ketika Allah menciptakan malam, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang. Sahabat Beki TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan penciptaan diri manusia. Di dalam diri manusia, sahabat Beki TV yang dimuliakan oleh Allah, dalam diri manusia Allah ciptakan pun berpasangan. Ketika Allah menciptakan dalam diri manusia ada sifat fujur, maka Allah juga ciptakan pada diri manusia itu sifat taqwa. Apa itu sifat fujur? Yaitu sifat-sifat yang tercela. Turunannya apa? Seperti bohong, tidak bisa dipercaya, marah, kemudian korupsi dan lain-lain. Adapun sifat takwa, contohnya, dia berkata benar, jujur, dipercaya, amanah, dan lain-lain. Jadi, di dalam diri manusia ini ada sifat apa? Ada sifat fujur, ada sifat takwa. Allah karuniakan akal kepada manusia untuk memilih antara sifat fujur dan sifat takwa. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan kepada nafsu, kepada jiwa seseorang itu apa? Fujuraha wa taqwaha. Yaitu sifat fujur atau sifat-sifat tercela, dan menjadikan memilih sifat-sifat takwa atau sifat-sifat kebaikan. Sahabat Beki TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tergambar atau terfikir di pikiran kita, kenapa manusia itu terkadang salah, terkadang benar? Ya memang itu, di dalam diri manusia ada sifat fujur dan sifat takwa. Sebenarnya ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia itu selalu benar, apakah nggak bisa? Tentu bisa.
Di antara bukti yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan makhluknya kemudian taat seterusnya adalah penciptaan malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya, kemudian tidak diberikan nafsu amarah, tidak diberikan nafsu kejahatan. Maka yang terjadi ketika malaikat diperintahkan oleh Allah sujudlah, maka apa yang terjadi? Malaikat akan taat sujud. Ketika malaikat disuruh bertasbihlah, maka malaikat itu langsung bertasbih. Kenapa? Karena di dalam jiwa malaikat atau diri malaikat tidak diberikan nafsu kejahatan. Tapi berbeda dengan manusia. Di dalam dirinya terdapat apa? Nafsu fujur dan nafsu takwa. Permasalahannya sekarang adalah, terus bagaimana ketika kita mendapati diri kita ini dalam kondisi fujur ataupun kita tenggelam dalam hal-hal yang salah? Apakah kemudian kita menyalahkan Allah Subhanahu wa taala? Kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah karena salah, maka ini takdir Allah. Bukan demikian, bukan demikian. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu ada apa? Ada akal. Lah, fungsi akal itu diantaranya adalah memilih. Kalau hal baik, maka tentunya kita memilih yang baik. Ketika yang jahat ataupun yang tidak benar, maka kita berusaha menjauhinya. Sejatinya Allah bisa menciptakan hal itu. Tetapi hikmah yang luar biasa yang Allah ciptakan diantaranya, kenapa di dalam diri manusia ada sifat fujur dan agar sifat takwa, diantara hikmahnya adalah agar orang-orang itu bisa teruji keimanannya, bisa teruji ketakwaannya. Sahabat BKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sederhananya begini. Ketika kita mendapati pakaian kita ini kotor, apakah lantas pakaian kita buang? Kan tentu tidak, kan tentu tidak. Ketika kita mendapati pakaian kita kotor, tentunya kita berusaha semaksimal mungkin pakaian yang kotor itu kita apa? Kita cuci, kita bersihkan. Pun demikian, ketika jiwa ini, diri ini dalam kondisi salah, maka itu artinya ketakwaan kita diminta untuk diasah. Kebaikan-kebaikan dalam diri kita itu diasah. Kan nggak mungkin seseorang itu dikatakan baik, dikatakan benar, ketika tidak diuji dengan kebohongan, tidak bisa diuji dengan kejahatan. Contoh sederhananya begini, sahabat BKTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu kan tidak bisa dikatakan sebagai orang jujur kecuali ia diuji. Ujiannya apa? Ujiannya adalah dusta, ujian dusta itu. Seseorang kan tidak bisa dikatakan sebagai orang yang penyabar kecuali dia diuji dengan kemarahan. Contohnya begini, ada seorang suami capek dari kantor, dari kerja, kemudian datang sampai rumah sudah lapar, ternyata makanan tidak tersedia ataupun istrinya marah-marah begitu. Lah, untuk dia menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sabar, tentunya dia diuji dengan kondisi keluarga atau istrinya. Ketika dia mampu menjaga emosinya, kemudian tidak marah, maka dia bisa dikatakan sebagai orang yang penyabar. Itulah Allah, ada hikmah tersendiri menciptakan berpasang-pasangan. Lah, di bulan Ramadan ini, di bulan Ramadan yang mulia ini, di antaranya hikmah yang luar biasa adalah kita dilatih untuk peka terkait sifat-sifat takwa kita, sifat-sifat kebaikan kita, sifat-sifat kebajikan kita, sehingga harapan besar dari bulan Ramadan, bulan yang penuh tarbiyah ini, keluar dari Ramadan, kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yang ucapannya adalah cahaya, pandangannya adalah cahaya, pendengarannya adalah cahaya. Kenapa? Karena selama di bulan Ramadan, sifat-sifat takwa itu diasah dan sifat-sifat fujur itu ditekan, ditahan, sehingga keluar dari Ramadan diharapkan menjadi pribadi yang luar biasa, yang memberikan kemanfaatan kepada seluruhnya.
Semoga kita semuanya dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa sehingga kelak dipertemukan dengan Allah Subhanahu wa taala, dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jazakumullahu khairal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.